kalau kita lihat bahwa dulu sudah pernah punya partai buruh, ketua umumnya Mochtar Pak Pahan kan, dan itu kan dulu gaungnya luar biasa ya. Semua orang mempunyai harapan dengan figur Mochtar Pak Pahan yang bicara di mana-mana dengan penuh semangat dan heroik. Tapi kan kita lihat akhirnya rontok juga di tengah jalan ya. Itu kira-kira apa penyebab utamanya itu apa? Ini prediksi ya, bisa benar bisa salah. Kalau prediksi saya pengalaman karena pada saat itu saya masih buruh di level pabrik gitu ya. Ya memang apa ya? Saya bilang ketika zaman saya pada saat itu ya hanya taunya lewat media saja gitu loh. Nah, mungkin dari kerja-kerja pendekatan terhadap buruhnya sendiri masih minim. Terus kemudian program-program atau platformnya ya tidak banyak dipahami oleh kaum buruh kan kayak gitu. Nah, kalau kaum buruh ini kan masyarakat ini kan lebih kepada mengenah apa yang menjadi problem mereka sehari-hari gitu loh. Itu sebenarnya. Ya jadi kalau begitu ini sekarang berdiri lagi Partai Buruh. Kalau saya nggak salah itu ketua umumnya Pak Said Iqbal ya. Beliau tuh ketua umum KSPI. Presiden KSPI ya. Akan bisa mengalami nasib yang sama dengan partai buruh yang lalu itu. Saya tidak bisa memastikan yang apakah seperti yang lalu atau tidak, Bang. Semua itu berangkat dari persoalan kalau kita bilang moral dari kepemimpinan, kejujuran, kedisiplinan gitu ya, kesetiakawanan, bagaimana masyarakat itu akan memilih para pemimpinnya ketika mereka bisa pemimpinnya dipercaya. Kalau dikatakan jangan-jangan sama, saya nggak bisa menjamin bahwa itu sama. Tapi kan begini, kan bisa dirasakan apakah dukungan dari kalangan buruh saja, kita nggak usah bicara masyarakat secara luas. Apakah dukungan dari kalangan buruh itu solid nggak untuk partai politik yang baru didirikan ini? Kalau bicara solid secara keseluruhan belum gitu ya gitu, karena biar bagaimanapun kita datang dari latar belakang yang berbeda. Misalkan contoh di keluarga saya saja itu ada yang merah, ada yang hijau, ada yang putih, dan mereka loyalis. Misalkan ada yang loyalis atau yang memang hanya sekedar ya ikut kontestan saja ketika ada pemilu. Tapi kalau orang yang bergelut di dalam gerakan misalkan, itu mereka pasti akan hal-hal seperti itu ada gitu ya, nggak bisa kita pungkiri. Tapi kalau dikatakan apakah buruh itu semua suaranya hal itu, saya sih melihatnya belum gitu. Masih ada yang ke merah, ada yang ke kuning, ada yang ke hijau, ada yang ke putih gitu ya gitu. Nah, tinggal bagaimana partai yang baru ini bisa meyakinkan kaum buruh dan kemudian mereka bisa dipercaya. Itu tapi kan tidak ini ya, yang didirikan pada tahun 98 itu boleh dikatakan napasnya pendek, ya, sehingga kita nggak usah bicara menang pemilu lah, tetapi masuk untuk mendapatkan kursi DPR RI aja tuh berat kan gitu. Nah, memang dulu masih waktu dulu masih tahun 98 masih buruh di pabrik. Tetapi kan setelah itu kira-kira kan melakukan kajian-kajian juga ya. Mengapa kira-kira gagal itu? Ya saya bilang problem utamanya adalah tidak dekat dengan basis massa. Yang kedua, kita tidak menyentuh persoalan pokok yang dihadapi oleh mereka. Itu kalau saya lihat. Tapi kalau hal-hal seperti misalkan kita dalam sebagai organisasi serikat buruh, misalkan selama ini bagaimana kita membantu kawan-kawan buruh? Apakah kita penuh dengan kejujuran, penuh kedisiplinan, penuh keberanian, atau seperti apa? Atau buruh hanya dipakai sebagai nama saja, itu bisa, komoditi. Misalkan seperti itu kan kayak gitu. Nah, hal-hal seperti itu sih kalau saya lihat. Tapi kan namanya orang berjuang kan nggak boleh menyerah dulu. Apapun kan dilakukan dulu. Nah, terlihat itu nanti bahwa itu bisa atau tidak ketika itu
masuk atau tidak kan gitu, atau istilahnya bisa dapat suara atau enggak, di situ diujinya. Nah kalau dia belum berarti harus ada yang perlu dievaluasi kembali apa. Ya jadi tentu ya kita kan mengharapkan bahwa jangan sampailah partai buruh yang ada sekarang ini mengalami kegagalan seperti partai buruh yang lalu. Nah, Iya. kira-kira untuk tidak mengulangi kegagalan ini sarannya apa dari Mbak Nining? Iya, kalau saya sih secara pribadi gitu ya, tentu pertama adalah bagaimana kita meyakinkan bahwa tingkat grassroots ini, bahwa kita, misalkan bukan kita, bahwa partai politik yang dilahirkan ini bukan partai politik yang sama seperti partai politik yang selama ini. Kenapa? Karena di kalangan masyarakat melihat partai politik itu sudah banyak yang apatis. Kenapa? Calon-calon yang datang itu pun mereka bilang, kalau datang itu kalau ada maunya, setelah itu ya. Jadi akhirnya stigma yang ada di pikiran masyarakat itu, yang hari ini siapapun calon yang datang gua ambil. Lu mau ngasih apa saya akan terima. Persoalan hati saya mau milih siapa kan nggak ada yang tahu. Ya, ya. Akhirnya kan seperti itu masyarakat. Kenapa? Ambil bantuannya, jangan pilih orangnya. Karena akibat perilaku dari elit-elit politik, partai-partai politik yang memperlakukan massa selama ini seperti itu. Sehingga ketika massa berbalik hal seperti itu, jangan salahkan massa. Karena kita memang tidak menyentuh apa yang menjadi problem yang mendasar mereka. Ya.